Selamat pagi Romo Eko, dan selamat sore dan selamat malam saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Shalom semuanya. Dan selamat datang di acara Persekutuan Doa Katolik Maria Bunda Allah. Seperti biasa, saya Riana Atmaja akan menjadi moderator pada acara pada sore dan malam hari ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar bersama-sama siapakah Yesus bagiku, bersama dengan Romo Eko Wahyu, OSC. Selamat datang kembali di acara bersama-sama dengan kami, Romo. Dan waktu pertemuan kita beberapa bulan yang lalu, kita berbincang-bincang tentang tantangan membesarkan anak di dunia yang sekuler ini. Dan waktu itu Romo menjelaskan bagaimana sebelum kita bisa share ke anak-anak atau ke orang-orang terdekat kita, kita juga yang harus lebih dahulu mengenal Yesus. Oleh karena itu, di masa Advent, masa penantian ini, kembali kita mengundang Romo untuk bersama-sama dengan kita kembali, karena kita mau belajar bersama-sama lebih dalam tentang siapa Yesus bagiku, untuk mempersiapkan diri dalam menyambut Dia yang kelahirannya kita nantikan di hari Natal nanti, dan sambil menantikan kedatangannya yang kedua nanti, yang kita nggak tahu kapan, tetapi pasti Dia akan datang kembali. Nanti kita juga akan membuka kesempatan untuk beberapa teman-teman yang ingin sharing atau juga bertanya tentang topik hari ini. Baik, kita akan buka acara pada pagi hari ini, sore dan malam hari ini dengan Romo. Udah siap belum Mo untuk nyanyi, Mo? Ya, siap. Ya, bagus. Jadi Sudah kita siap. akan Romo, kita minta untuk ngamen kembali untuk kita untuk lagu pembukaannya, dan udah gitu dilanjutkan dengan doa pembukaan oleh Romo. Silakan Romo. Baik, Ibu Riana, terima kasih. Shalom Bapak Ibu semuanya yang berada dimanapun. Shalom Romo. Ya, dari kutub utara sampai kutub selatan, dari yang tempat dingin sampai tempat panas, dan semua tadi membuka dengan litani penderitaan. Syukur pada Allah. Kita sedang berkumpul dengan para manusia yang mau menjadi kudus. Jadi bukan manusia yang sudah kudus. Amin. Karena manusia yang menjadi kudus, sama seperti saya juga, maka pagi ini, waktu Indonesia, kita akan sharing bersama. Ini indahnya kalau memberikan renungan di Persekutuan Doa Maria Bunda Allah. Semua all in pasturnya. Jadi syukur pada Allah karena saya ini hamba Tuhan, hamba yang taat, dan berkata, terjadilah padaku menurut sabda Ibu Riana. Maka mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mencoba memulai persekutuan ini dengan nyanyi terlebih dahulu. Mari kita hening sejenak. Kita sadari kehadiran Tuhan. Kita hadir di sini untuk bersama-sama memuji Allah. Kita hadir di sini untuk bersama-sama memuliakan Tuhan, karena kita adalah anak-anak yang diberkati, karena kita adalah biji mata Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Mahadi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, yang kami puji dan kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Begitu besar Engkau, begitu ajaib karya-Mu dalam hidup kami. Walaupun himpitan ketakutan, kegelisahan menjepit hati kami, walaupun begitu banyak masalah yang hampir menggelapkan dan membutakan mata iman kami, namun kasih-Mu, tangan-Mu tak pernah lelah menggenggam kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala penyertaan-Mu. Maka pada hari ini, perkenankan kami bersama-sama bersekutu, duduk bersama, mendengarkan Engkau, memuliakan Dikau, dan mewartakan Engkau. Kami percaya, di dalam persekutuan ini, iman kami dikuatkan, diteguhkan. Kami percaya jamahan-Mu mengubah hati anak-anak-Mu yang keras membatu menjadi lembut, yang penuh dengan ketakutan menjadi penuh dengan harapan, yang penuh dengan kemarahan dan kebencian menjadi penuh dengan pengampunan. Bapa, jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami Tuhan dengan firman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak Ibu terkasih, mari kita melanjutkan dengan lagu Kusiapkan Hatiku. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Ku. Firman Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, jadi tadi seperti dipaparkan oleh Ibu Riana, bahwa waktu pertama kita berbicara tentang mendampingi iman anak-anak kita. Jadi kita tahu bahwa warisan yang berharga kepada anak yang tidak akan pernah mereka diperebutkan adalah iman. Dan sungguh di kala pandemi ini, saya prihatin dengan mendengarkan beberapa sharing umat yang tiba-tiba pindah imannya. Saya tidak semata-mata menyalahkan mereka pindah. Kenapa mereka pindah iman? Salah satunya misal, maaf, ada saudara kami Katolik, dia menikah dengan seorang istri yang non-Katolik, dan istrinya ini akhirnya demi pendidikan anak, dia menjadi seorang Katolik. Baik, kemarin masa pandemi, tiba-tiba saya harus mendengarkan berita yang mengejutkan bahwa suaminya pindah agama. Istrinya bingung. Saya itu sudah pindah agama supaya mendidik anak ini lebih mudah, lebih satu visi dan harapan. Lah kok ini yang mengajak saya menjadi Katolik malah pindah agama. Wanita ini menangis dan wanita ini begitu mengungkapkan pengalaman batinnya. Dia berkata, Romo, saya kalau boleh jujur, saya pindah agama pun bukan semata-mata supaya kita satu, supaya kita kompak, tidak. Saya menemukan Tuhan, saya menemukan kedamaian, saya menemukan sukacita, saya merasa hidup saya dirubah. Halo, menarik. Hidup saya dirubah, bukan pendapatan saya dirubah. Itu. Halo orang Amerika, jangan pernah berpikir mengikuti Yesus pendapatan kita akan berubah. Enggak. Karena pendapatan pengikut Katolik ini selalu sama. Kalau berubah pun kolektenya tetap sama. Goceng lagi gitu ya. Jadi yang menarik, ibu ini berkata, saya mengikuti Kristus, hidup saya berubah. Jadi walaupun saya sekarang punya masalah, walaupun saya begitu banyak penderitaan, saya menjadi orang yang tidak mudah untuk melarikan diri. Itu. Saya tidak menjadi orang yang melarikan diri. Saya hadapi Romo karena saya sadar Tuhan menyertai saya. Saya sungguh kagum dengan iman ibu itu. Sehingga waktu mendengar suaminya pindah agama, dia hanya berkata, Romo, sudahlah Romo jangan menasehati suami saya.
Dia itu pindah gara-gara Romo, dia diputuskan hubungan kerja. Dan dia bekerja di perusahaan orang Katolik. Padahal Romo, ya bukan hanya dia yang di PHK, banyak yang di PHK. Dia kok sensitif dengan iman. Begitu dia di PHK, memang kami kolaps Romo. Akhirnya kami hanya bisa hidup dari saya membuka warung. Dan akhirnya dia ditolong oleh seseorang yang non-Katolik. Dan akhirnya dia pindah mengikuti orang iman, orang menolong itu. Bapak Ibu yang terkasih, lihat, seringkali juga kita suka bingung. Kita ini mengikuti Tuhan atau mengikuti orang? Kalau kita mengikuti orang yang menyenangkan, maka suatu saat you will fail. Karena orang itu pun tidak pernah akan selamanya menyenangkan hati Anda. Hanya Tuhan yang hanya bisa menyukacitakan hati Anda. Menyukacitakan hati Anda. Maka ikuti Tuhan, bukan ikuti orang. Bapak Ibu, ini hanya sharing ya, maaf, sharing saja ya. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Jangan. Lupakan saja sharing ini. Lupakan. Saya kemarin ulang tahun imamat saya yang ke-24. Lupakan, ini cuma sharing ya. Jangan, bukan pengumuman. Jangan repot-repot ngirim apa-apa, nggak perlu. Lalu kemarin itu begitu banyak yang mengirim kue tart sampai tidak ada namanya, sampai saya bingung gitu ya. Saya mau berterima kasih pada siapa? Saya mau bersyukur pada siapa? Saya akhirnya hari ini misa pagi hanya mendoakan berterima kasih atas orang-orang yang begitu sayang pada saya. Tapi lalu saya berpikir, Tuhan, orang-orang ini begitu memberi berkat untuk hidup saya. Lalu apa yang saya lakukan untuk mereka? Enggak. Saya yakin mereka mencintai saya karena mereka mencintai Kristus. Halo. Itu. Karena mereka mencintai Kristus, bukan mencintai Eko. Allah. Bukan. Ya. Si hidung iya dalam istilah orang Sunda. Orang hitam seperti ini, orang jelek, lalu bukan pinter. Tetapi apa, orang-orang itu melihat ada kasih Kristus yang membuat mereka berbagi kasih. Jadi itulah sebabnya pagi hari ini saya sangat bersukacita kalau kita mau berbicara tentang siapakah Kristus, siapakah Yesus bagi kita. Saya yakin Anda semua punya pengalaman yang indah tentang Yesus, tapi juga saya yakin semua punya pengalaman kecewa. Kecewa kadang-kadang dengan Tuhan. Kenapa kok seperti ini? Kenapa kok saya? Maka saya memperindah lagi tema yang diberikan oleh Persekutuan Doa. Persekutuan Doa itu kan mempunyai tema, siapakah Yesus? Kalau saya punya tema berbeda, walaupun sisirannya sama. Saya mau berbicara lebih intim dengan Allah. Intim. Jadi ini yang penting, saya intim dengan Tuhan. Maka kalau saya berbicara intimitas dengan Allah, apa yang harus kita renungkan pertama-tama? Saya ambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 46 sampai 49. Kalau saya memberi renungan di Bandung, saya tidak pernah catat karena orang Bandung rajin membawa kitab suci. Dengan Amerika saya catat karena orang Amerika senang nonton. Jadi saya tulis di sini. Alah, Ibu Riana langsung ngangkat kitab suci. Orang itu masih disegel, jarang dibuka. Baik, saya bacakan Bapak Ibu yang terkasih. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku menyatakan kepadamu,
dengan siapa ia dapat disamakan? Ia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi saudara-saudari yang terkasih, Yesus tadi mengatakan bahwa intimitas, kedekatan manusia dengan Allah bukan hanya perkara mendengarkan dan berseru. Bukan. Jadi orang mengenal Allah itu tidak cukup dengan berseru-seru, Tuhan, Tuhan, aku kenal Engkau. Aku adalah anakmu, aku sudah dibaptis Tuhan. That's not enough, you know. Bahkan mendengarkan perkataanku pun tidak cukup. Jadi Yesus pada perikop ini menekankan apa? Melakukan. Yakobus berkata, janganlah hanya menjadi pendengar, tetapi juga harus menjadi pelaku firman. Surat Rasul Yakobus. Bahkan kalau Bapak Ibu setiap saat mengikuti perayaan Ekaristi, kita selalu menyambut Injil Tuhan dengan kata-kata apa? Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Ya, tekun melaksanakannya. Jadi kalau firman itu tidak pernah dilaksanakan, maka tadi Yesus berkata apa? Bangunan iman kita seperti di atas pasir, mudah roboh, mudah ambruk. Saya lupa apakah pernah sharing bersama Anda atau tidak. Saya suka prihatin dengan calon-calon pastor, frater, bahkan ada pastor, ada beberapa imam saudara saya yang akhirnya ingin mundur, ingin melepaskan diri dari panggilan. Sewaktu saya coba renungkan setelah 24 tahun menjadi imam, akhirnya saya menemukan bahwa dasar utama dari seorang frater, seorang imam, seorang seminaris ingin keluar dari panggilan karena apa? Kurang intim dengan Allah. Dia tidak punya waktu personal prayer. We have time for gathering, for celebrating, but that's not enough for the priest. You must have private prayer, personal prayer. Ini intimitas. Karena seringkali dalam doa bersama, itu yang terjadi pada saya. Jangan lupa ya, saya ini bukan orang kudus. Saya ini wedus. Jadi banyak salahnya. Saya pun seringkali ikut doa bersama-sama. Karena apa? Karena takut oleh pimpinan. Karena malu. Maka supaya saya kelihatan pastor baik, saya ikut doa bareng-bareng. Padahal dalam doa juga sambil setengah tidur, dan setengah tidur. Jadi kesimpulannya tidur. Jadi berdoa bersama akhirnya hanya membuat apa? Supaya berkesan baik. Maaf itu maaf. Karena ini juga sering terjadi dalam orang-orang persekutuan doa. Maaf. Di MBK, di Maria Bunda Allah, mungkin tidak ada. Mungkin hanya Tuhan yang tahu, saudara-saudara. Ya. Jadi
Orang juga ikut persekutuan karena apa? Supaya berkesan baik, berkesan suci. Maaf, sorry, that's not enough. That's not build your intimacy with God. No, no, no. Itu tidak membangun intimitas dengan Allah. Personal prayer itu membangun intimitas dengan Tuhan. Sama, saya pun kalau mendengarkan kemarin, beberapa kasus saya harus menghadapi pasangan suami istri yang mau cerai, Bapak Ibu, mau pisah. Dan ini sudah ngantri beberapa, mau cerita lagi. Ujung-ujungnya ya mau cerai juga. Kalau saya lihat apa yang terjadi, bangunan mereka tidak berdiri kokoh kuat di atas batu cadas. Sungguh-sungguh di atas pasir. Apa pasirnya? Mereka sungguh membangun keluarga di atas perasaan, di atas emosi, di atas luka. Maaf, saya pernah bicara belum dengan komunitas Anda tentang luka batin? Belum ya? Next time, Romo, next time. Enaknya aja. Next time, Romo. Masih ada lain kali, Romo. Ini aja belum selesai. Udah langsung, next time. Jadi, kalau keluarga itu dibangun di atas luka-luka batin, luka-luka kecewaan, maka apa yang terjadi? Omongan istri pada suami selalu hanya saling menyakiti. Selalu hanya membuat memojokkan. Itu di atas pasir. Maka kalau keluarga seperti itu diberi masalah sedikit aja, diberi sakit, jangankan sakit COVID, diberikan sakit flu aja langsung ambruk tuh keluarga. Gitu ya. Jadi masalah kecil pun become big problem. Why? Dasarnya pasir, men. Bukan batu padas. Bukan kekuatan iman. Jadi kalau kekuatan iman ya seperti ibu yang tadi saya ceritakan di depan. Suaminya pindah iman padahal dia sudah berpindah iman. Dia mengatakan, no, I love becoming a Catholic. Jadi di situ lihat, mari menjadi seorang pelaku firman adalah orang seperti yang Yesus katakan, membangun di atas batu cadas. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana hidup Yesus. Ibu Riana, kalau saya nanti kelamaan langsung di-cut saja. Cukup pastor, kepanjangan. Pastor sudah terlalu penuh Roh Kudus gitu. Saya gampang Romo, gampang. Saya ada timingnya Romo. Juga kalau Anda Bapak-bapak, kalau Anda sudah merasa, pastor ini sudah terlalu banyak Roh Kudus, Anda tinggalkan aja. Nanti saya kelihatan. Kalau pesertanya makin sedikit, tinggal sendirian, saya doang. Berarti saya udah kepanjangan gitu. Jadi saudaraku yang terkasih, bagaimana hidup Yesus? Saya yang tidur nih. Jadi yang pertama, kalau saya tadi berkata tentang intimitas, rupanya Yesus pun punya intimasi yang mendalam dengan Bapaknya, dengan Allahnya. Jadi, saya pernah ditanya, Romo, kalau kita ingin tahu tentang Tuhan, yang paling pasti itu lewat mana? Kalau kita ingin melihat Allah, yang paling pasti lewat mana? Lewat Yesus. Yesus itu tidak hanya menggambarkan Tuhan dalam kata-katanya, dalam sermonnya, tetapi Yesus menggambarkan Tuhan dalam tindakannya. Dan kalau Anda mau tanya, Romo, bagaimana supaya saya bisa mengabdi Tuhan secara baik? Siapa teladannya? Yesus. Yesus adalah manusia yang sungguh tulen. Manusia yang ulung. Jadi di situ disebutnya oleh Paulus, Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Dia sungguh menggambarkan, dia memang Allah, dia sungguh menggambarkan Allah seperti apa. Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Dan Yesus tidak hanya menggambarkan Allah, Yesus pun memperlihatkan bagaimana menjadi manusia yang berkenan di mata Allah. Ini keren. Ini yang ada di dalam hidup Yesus. Maka kalau tadi saya berkata intimitas Yesus dengan Bapa, inilah
yang menyebabkan Yesus mempertahankan intimitas. Kenapa Yesus punya intimitas? Karena Yesus punya misi dalam hidupnya. Jangan lupa itu. Jadi orang kalau tidak punya intimitas dengan Allah, maka misi hidupnya nggak jelas. Atau misi hidup orang yang tidak intim dengan Allah adalah apa? Hanya just pure for himself. Jadi kalau orang tidak punya intimitas dengan Allah, dia menutup matanya pada penderitaan orang lain. Dia menutup matanya pada orang lain, pada kebutuhan orang lain. Dia hanya intim dengan dirinya sendiri. Dia hanya mengerti bagaimana untuk memuaskan hidupnya. Maka misinya apa? Misinya jelas. Gue cari senang. Yang penting apa yang menyenangkan saya, itu yang saya kejar. Itu. Jadi Yesus memperlihatkan manusia yang sesungguhnya yang berkenan pada Allah adalah intim dengan Bapa, supaya apa misi hidupnya terjadi. Dalam kitab suci kita mengenal bagaimana Yesus selalu melakukan kehendak Bapanya. Dalam Injil Lukas dikatakan, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ini kata Yesus. Bahkan dalam Injil Yohanes, Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Dan Yohanes pun menuliskan bahwa Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku. Jadi lihat, di dalam hidup Yesus, Yesus itu dirasuki oleh Roh Bapa. Maka Paulus juga berkata, bukan aku lagi. Surat Rasul Paulus kepada Filipi dikatakan, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu. Jadi ini orang-orang yang sudah mengalami apa? Kerasukan Tuhan. Jadi intimitas dengan Allah itu, intimitas dengan Yesus. Jadi Bapak Ibu tolong kalau udah aplikasinya ya, jangan membedakan antara Yesus dengan Bapa. Kalau sudah aplikasinya Allah gitu ya. Tetapi kalau melihat dalam Injilnya, kan dalam Injil Yesus memperlihatkan pribadi manusia. Bagaimana dia menjadi pribadi manusia yang intim dengan Allah supaya kehendak Allah merasuki hidup dia. Nah ini. Jadi orang yang dirasuki oleh Roh Allah, maka orang itu senantiasa hidupnya memikirkan apa yang Allah mau. Apa yang Tuhan kehendaki. Maka orang yang sensitif, orang yang peka, itu kalau melihat sesuatu yang gak beres, dia selalu berpikir, what can I do? Bukan ada yang nggak beres, bukan berkata, ini bukan tanggung jawab gue. Ini sih tanggung jawabnya ketua PDPKK, biarin aja dia repot. Salah sendiri jadi ketua. Emang anak kan seperti saya, jadi anggota. Datang, bisa kayak traffic light. Hijau, kuning, merah, terserah gue. Gitu ya. Tapi kalau konsisten harus datang, ya ketua. Salah sendiri mau jadi ketua. Jadi lihat, jadi orang yang sungguh peka selalu akan berpikir, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Bukan berkata, apa tanggung jawab saya? Maka sungguh di dalam pergumulan masa pandemi ini, rasanya masa pandemi ini membuat saya makin menjadi pendoa. Saya makin dipanggil oleh Tuhan harus sering-sering menghadap sakramen Maha Kudus. Jadi ada beberapa orang yang tiba-tiba WA, tolong Romo doakan saya. Dia beri namanya, saya pergi ke sakramen Maha Kudus. Karena kami pelayanan di sini masih dibatasin. Akhirnya itu yang bisa saya lakukan. Saya tidak bisa mengunjungi mereka, saya tidak bisa mendekati mereka, tapi biarkanlah saya bisa mendoakan mereka. What
can I do for them? Itu. Kita merawat kepekaan itu. Jadi sama, ini pun berlaku dalam keluarga. Saya pun sama, mencoba untuk konsisten dengan peka ini. Bagaimana di rumah kalau lihat makanan, kan kadang-kadang makanan tidak menarik tuh ya. Kami itu kan komunitas laki-laki, Bapak Ibu. Karena kami komunitas laki-laki, pegawai kami pun laki-laki. Sekretaris kami laki-laki. Ayam kami laki-laki. Jadi karena semua laki-laki, nggak ada yang ngurus. Gitu ya. Jadi akhirnya, karena Anda tahu toh kalau laki-laki nggak ada masakan, ya sudah, diem, terima. Dingin juga nggak ada upaya untuk memanaskan. Ya udah dingin. Kita kan adalah hamba-hamba Allah yang selalu setia berkata, terjadilah padaku seturut apa yang ada. Jadi pada saat saya lihat makanan tidak ada atau apa, ya sudah, saya mencoba untuk what can I do? What can I do? Apa yang bisa saya lakukan? Sekali lagi, ini adalah menjaga. Saya memaksakan diri. Betul, saya memaksakan diri. Nggak mungkin itu otomatis untuk hidup saya. No. Nggak otomatis. Ingat, kesucian itu adalah latihan. Kesucian adalah latihan. Latihan apa, Romo? Latihan mematikan diri sendiri. Jadi kesucian itu latihan mematikan diri sendiri sebelum kita mati beneran. Saudaraku yang terkasih, itu ciri Yesus, intimasi dengan Tuhan. Maka sekarang, karena Yesus itu intim dengan Allah, dia mengedepankan kehendak Allah, maka hidup Yesus itu diwarnai dengan apa? Mati raga. Itu yang tadi saya katakan, mematikan diri sendiri. Mati raga. Orang mati raga itu adalah orang yang selalu berpikir, apa ya yang bisa saya lakukan supaya pasangan saya bahagia? Apa yang saya bisa lakukan supaya komunitas doa Katolik ini hidup? Supaya persekutuan kita ini makin saling mencintai, makin saling care, makin saling peduli. Apa ya? Jadi ini adalah mati raga. Dan tidak hanya mati raga, Yesus mewarnai hidupnya dengan doa yang ketat dan penyangkalan diri. Mari kita lihat di dalam Injil kata-kata ini. Lukas 6. Pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Itu yang tadi saya katakan Bapak Ibu. Yesus selalu berada di bait Allah. Benar? Di dalam kitab suci. Di bait Allah. Itu kan artinya apa? Komunial. Itu adalah selebrasi. Itu adalah doa bersama. But most of the time in Jesus' life, he has personal praying. He has so many time to pray, to make a connection with God. Jadi itu yang tadi saya katakan, doa pribadi tidak pernah bisa ditinggalkan kalau Anda mau supaya Anda setia pada panggilan Anda. Apapun panggilan Anda. Bahkan Yesus pun mengajarkan tentang hal berdoa. Bahkan sebelum Yesus mulai berkarya, Yesus hidup 30 tahun. Berkarya cuma 3 tahun. Tetapi dampaknya, efeknya beribu-ribu tahun. Karena apa? Karena kuasa Allah menyertai Yesus. Karena ini karya Tuhan, bukan karya manusia. Maka sebelum berkarya, apa yang dilakukan Yesus? 40 hari, 40 malam, Yesus berpuasa. Lihat mati raganya. Maka saya seringkali kagum. Ada orang-orang yang kalau punya keinginan, itu puasa dan doa. Lalu tanya kepada saya, Romo, kami itu puasa dan doa loh Romo, untuk permohonan ini. Terus saya ngomong, jadi puasa dan doanya untuk nyogok Tuhan ya? Halo, bukan. Kita melakukan puasa dan doa untuk permohonan
bukan untuk nyogok Tuhan. Nah, Tuhan tidak perlu disogok, sudah penuh cinta pada kita. Lalu kenapa kita berpuasa? Kita berpuasa untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa kehausan, kedahagaan, dan kelaparan saya semata-mata hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan. Jadi itu untuk menunjukkan sebuah pertobatan. Bukan sebuah bribe, bukan sebuah sogokan, bukan. Ini adalah menunjukkan bahwa saya itu dengan permohonan ini sungguh mengatakan kepada diri saya, Allah, Engkaulah kepuasan hidupku. Jadi walaupun Engkau tidak mengabulkan apa yang saya minta, tapi jangan jauhkan aku dari cintamu. Saudaraku, saya pun beberapa bulan hari ini diminta untuk ke rumah sakit. Begitu banyak orang yang kena kanker. Banyak sekali yang kena stroke. Lalu waktu saya doakan, mereka sudah diberi kabel di sana sini, mesin sudah tit, 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 di ruang ICU. Saya akhirnya dan istrinya ada di situ menangis, anak-anaknya. Mereka masih belum rela ditinggalkan oleh ayahnya, oleh suaminya. Lalu saya hanya berkata, Tuhan, biarkanlah penderitaan ini terjadi. Dan saya minta kuatkan iman mereka. Kuatkan iman mereka. Jangan sampai penderitaan ini membuat mereka terjauh dari cintamu. Karena seringkali banyak kali penderitaan membuat orang meragukan Tuhan. Seminggu yang lalu saya dipanggil, ada orang yang tiba-tiba meninggal karena kanker juga pada saat tertidur dan pagi-pagi ditemukan meninggal. Saya datang, istrinya sedang teriak-teriak, menjerit-jerit, dan waktu istrinya tahu bahwa saya datang, istrinya langsung teriak pada saya, Romo berdoa, bangunkan suami saya, Romo, bangunkan. Romo kan pinter berdoa, doa Romo. Romo kan utusan Tuhan, ayo doa, pasti Tuhan mendengarkan. Aduh, saya sedih sekali Bapak Ibu. Saya sedih. Saya bukan Yesus. Gitu. Inginnya. Saya juga berkata, Bapak bangkitlah. Inginnya. Kalau Bapak itu bangkit, saya yakin. Kang taunya gede sekali untuk saya. Gitu ya. Saya jadi terkenal gitu ya. Saya mau buat rumah retret, langsung nggak perlu lagi cari kemana-mana. Langsung dikasih sama dia. Tapi saya ini bukan Yesus. Dan syukur pada Allah, Yesus tidak memberikan karunia itu kepada saya. Karena jadi kalau karunia seperti itu, maaf. Memberi renungan di persekutuan doa Maria Bunda Allah, nggak level lagi. Jadi lihat, jangan sampai karunia itu diberikan untuk sebuah kesombongan rohani. No. Saya tidak pernah mau meminta itu, Tuhan. Tidak. Saya jangan berikan kalau karunia ini membuat saya tinggi hati. Tidak mau. Karunia diberikan supaya apa? Supaya nama Allah makin dimuliakan, makin dipuji. Manusia makin bertemu dengan Allah, bukan manusia makin bertemu dengan saya. No, that's not the purpose of blessing. Nah, sekarang mari kita lihat kalau Yesus hidupnya sungguh diwarnai dengan doa, diwarnai dengan penyangkalan diri, mati raga yang keras. Maka lihat juga, Yesus menerima dan menjalani kehidupan sebagai sebuah pilihan. Halo, ini yang menarik juga, saudaraku. Bahwa hidup itu pilihan. Bukan takdir ya, tolong. Jadi Ibu Riana disatukan dengan suami yang selalu ada di samping Ibu ini. Begitu setia, terima kasih Bapak.
Bapak bersama Ibu Riana bukan takdir, Pak. Bukan takdir, bukan. Tetapi pilihan. Saya pun sama menjadi seorang imam adalah pilihan. Jadi kalau pilihan itu artinya apa? That's your responsibility. So kalau pilihan itu berarti apa? Happiness or not happy, it depend on yourself. Not depend on God. Jadi kalau hidup itu pilihan, hidup itu tanggung jawab, apakah hidup ini berkat, apakah hidup ini rahmat, itu tergantung pada Anda. Bukan pada Allah. Allah itu sekali lagi cuma satu, seperti yang ditulis oleh Yohanes. Allah adalah kasih. Allah tidak pernah bisa tidak mengasihi. Jadi kalau hidup itu pilihan, hidup itu tanggung jawab, maka sekali lagi dalam kehidupan kita yang harus bisa memanage panggilan Tuhan, memanage hidup kita. Kalimat Yesus sungguh menunjukkan bahwa ini tanggung jawab. Lukas 9. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus sungguh tahu, inilah jalan keselamatan Tuhan, yaitu apa? Menerima penderitaan. Bahkan waktu seorang rasul mengambil pedang waktu di Taman Getsemani, memotong telinganya Malkus, Yesus berkata, sarungkan pedangmu. Bukankah aku harus minum? Aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku. Harus minum. Jadi keharusan itu bukan keharusan apa? Top down, bukan. Keharusan itu adalah ungkapan hati Yesus, ungkapan tanggung jawab Yesus. Jadi Yesus mengatakan meminum cawan adalah keharusan dalam hidupku. Untuk apa? Untuk melaksanakan kehendak Bapa. Maka Yesus pun melihat bagaimana dia mengampuni para penjahat yang telah menghabisi dia. Sewaktu disalib ini salah satu 7 sabda Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus sungguh mengerti. Orang-orang ini melakukan kepada Yesus, mereka nggak ngerti apa-apa. Jangan tanggungkan penderitaan dan dosa itu pada mereka. Lihat, ini sebuah doa, ungkapan berkat bagi orang yang menyakiti dia. Ini keren. Ini bisa kita lakukan. Jadi kalau dalam persekutuan Anda terluka, Anda marah, Anda kecewa oleh kata-kata saudara Anda, katakan, ampunilah dia Tuhan. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Jadi Yesus pun memperlihatkan bahwa pengampunan itu adalah tanggung jawab saya. Pilihan saya. Gitu. Saya ingat kan waktu COVID ini kan datang ke gereja kan sangat dibatasi ya. Jadi orang-orang datang ke gereja tidak boleh ini gitu ya. Bahkan ketemu pasturnya pun dibatasin. Saya sendiri sih jadi nggak enak hati gitu karena beberapa umat ada yang ingin ngomong, ngobrol. Lalu ada seorang ibu, begitu baik, dia datang ke Bunda Maria. Dia sering berdoa, tiba-tiba ada salah satu anggota DPH memaki-maki dia gitu. Dan anggota DPH ini lebih muda daripada ibu ini. Ibu ini sudah senior. Ibu ini sakit hati sekali, sakit hati. Sampai beberapa minggu saya selalu ngeliat jalan ke Bunda Maria, kok nggak pernah ada ibu itu kemana gitu. Sampai hampir 1 bulan, akhirnya ibu itu nongol lagi. Lalu waktu nongol, ibu kemana? Sakit kah? Kata saya. Enggak, Romo, saya sehat. Hati saya yang sakit. Gitu. Saya disakiti. Lalu ceritalah ibu itu. Terus saya tanya, ibu bagaimana? Masih jengkel, kata saya. Lalu ibu itu berkata, Romo, saya memaafkan dia. Saya memaafkan dia bukan karena dia sudah berubah. Saya memaafkan dia bukan karena dia sudah minta maaf. Bukan, Romo.
Saya memaafkan dia karena saya ingin bahagia, Romo. You see, tanggung jawab saya. Jadi kalau Anda itu menderita, maaf ya Bapak Ibu, kalau nggak suka nggak apa-apa, Anda left aja. Kalau Anda menderita, maaf, salah Anda. Bukan salah orang yang menyakiti Anda. Bukan. Orang yang menyakiti itu udah lupa kok. Kenapa salah saya, Romo? Salah Anda tidak mau dibebaskan. Tidak mau memaafkan. Berapa kali Yesus mengajarkan kepada kita untuk memaafkan? Di Amerika berapa? Masih 70 kali 7 kali? Sama kalau gitu dengan di Indonesia. Jadi apa artinya? Memaafkan adalah hal yang mutlak selama kita hidup dengan manusia. Nanti kalau kita sudah di surga, nanti kita ketemu lagi. Saya pasti lebih ganteng kalau di surga. Kita tidak perlu lagi minta maaf. Karena kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Dan dibenarkan oleh Tuhan. Jadi selama kita hidup di surga, Allah di dunia ini, maka pemberian maaf adalah sebuah keputusan saya, Anda. Bukan dia yang sudah melukai Anda. No. Setelah luka itu terjadi, semuanya tergantung pada orang yang sakit. Jadi kalau Anda sakit batin, Anda sungguh berat hidup Anda, maaf, Romo Eko, maafkan Romo Eko. Seringkali itu karena salah Anda, yang tidak mau melepaskan. Tidak semuanya memang, ya betul, tidak semuanya. Kita lanjutkan, masih tahan Bapak Ibu? Masih terus, Mo. Si Ibu. Ya, ibu-ibu kalau masih tahan ya tetap duduk. Kalau udah nggak tahan, silakan ibu ke belakang. Sambil makan juga nggak apa-apa kok, Bu. Saya nggak ngerasa apa-apa kok. Silakan sambil makan. Saya juga belum makan pagi kok, silakan. Nggak apa-apa. Yang berikutnya adalah apa? Yesus tidak hanya orang yang bertanggung jawab kepada hidupnya. Yesus adalah orang yang jujur dengan hatinya. Ia jujur dengan hatinya. Jadi Yesus itu adalah hidupnya yang sungguh heart center. Jadi Yesus itu memperlihatkan damai sejahtera. Maka itu kata-kata Yesus pertama waktu bertemu dengan para murid di saat para murid ketakutan. Damai sejahtera bagi kamu. Kenapa? Karena Yesus sungguh hidup berdasarkan hatinya. Maka waktu ia tidak suka, ia marah, ia kecam orang Farisi, orang Saduki. Maka saya pun sama, mohon maaf, suatu saat ada seorang bapak sharing dengan saya. Kok sharingnya ini, maaf ya, sharingnya ini menjelekkan dua teman saya. Langsung saya mau mengatakan, Pak maaf ya, Bapak itu menjelekkan saudara-saudara saya, berarti Bapak tuh menjelekkan saya, Pak. Saya tidak suka, saya tidak terima. Gitu ya. Saya mengerti teman saya tidak soleh, tidak sempurna. Saya mengerti, tetapi bukan untuk dihina, Pak. Saya ngomong begitu. Bapak itu tidak suka pada saya, dan tidak apa-apa. Dan Bapak itu akhirnya sekarang menjelekkan 3 pastor. Ya tidak apa-apa. Tadinya cuma 2 pastor, 3 pastor nggak apa-apa. Tetapi saya tidak suka pada saat saudara saya dijelekkan. Enggak, saya tidak terima. Kenapa? They are my brother. Mereka ordo salib suci. Mereka keluarga saya. Mereka harus saya lindungi. Jadi, memang seringkali orang yang berpusat pada hati, seringkali memang harus punya tahu resiko. Ada resikonya. Dan Yesus orang yang jujur. Dia tidak menutupi apa yang ada dalam hatinya. Waktu mendengar berita bahwa Lazarus mati, ini adalah kutipan ayat yang paling pendek dalam bahasa Inggris pun, and he wept gitu dalam bahasa Inggris. Maka menangislah Yesus dalam bahasa Indonesia pun sama. Yesus sungguh transparan, tidak menutupi perasaannya. Dia nangis ya nangis gitu ya. Bahkan waktu dia berdoa pun berkata-kata kepada para murid di dalam Injil Markus, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ya,
Dan Yesus pun sekali lagi, seperti tadi yang saya katakan, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Nah ini, kata lain dari what can I do? What can I do? Yaitu apa? Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Bahkan waktu Yesus berhadapan dengan perempuan yang kedapatan zina, Yesus pun berkata, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi orang yang hidup berpusat pada hati bukan orang yang tegaan. Bukan. Dia tidak akan pernah tegaan dari mulutnya menyakiti orang lain. Nah, dia tidak akan tegaan dari mulutnya menghina orang lain. Nah. Orang seperti ini selalu hati-hati. Selalu mencoba, lebih baik saya mengungkapkan hal yang positif. Hal yang membuat dia lebih mendapatkan berkat daripada membuat dia terobek hatinya oleh rasa kesedihan. Ini. Maka intimitas dengan Allah selalu merubah hidup manusia. Intimitas dengan Allah, seperti yang Ibu Teresa katakan, keep the joy of loving God in your heart and share this joy with all you meet, especially your family. Jadi lihat, loving God in your heart, itu yang bisa kita sharekan pada orang lain. Jadi kalau orang tidak pernah menemukan loving God, kalau orang tidak menemukan loving God in his heart, her heart, their heart, he cannot give anything to others. Dia tidak bisa memberikan apapun kepada orang-orang yang ada di dalam keluarga. Maka saudaraku yang terkasih, sebentar saya akan batasi terlebih dahulu. Nah, terakhir sharingnya. Ini akhirnya seluruh kompilasi dari pembicaraan saya. Rupanya 3 hal ini membentuk manusia menjadi orang yang heart-center. Orang yang memusatkan hidupnya dari hati nuraninya. Yang pertama adalah tadi, hidup itu adalah pilihan, panggilan Allah. Jadi saya harus bertanggung jawab dengan hidup saya. Damai, sukacita, kehidupan terletak dari apa? Dari perspektif saya tentang kehidupan. Perspektif saya, cara pandang saya tentang kehidupan saya. Jadi kalau saya melihat bahwa kehidupan saya ini adalah sebuah takdir, saya tidak bisa merubah, saya tidak bisa berkutik apapun, maka saudaraku, hidup ini akan menjadi beban. Dan kalau orang dalam hidupnya hanya menjadi beban, tidak mungkin dia punya hati yang bersih. Dan yang kedua, hidup itu mengemban misi. Tidak pernah manusia didatangkan oleh Allah ke dunia untuk dirinya sendiri. No. Saya pernah mendengar kesaksian dari seorang single. Dia tidak mau menikah. Lalu dia berkata, Romo, saya menikah juga ngapain gitu ya. Toh saya tidak merasa butuh. Dan akhirnya dia menjadi pekerja yang sungguh handal. Dia mengumpulkan uang dan dengan uangnya dia bisa jalan-jalan kemana-mana. Tapi satu titik dia menemukan rasa kekosongan. Satu titik dia menemukan rasa tidak bermakna. Maka akhirnya apa yang terjadi? Dia masuk komunitas awam. Selibat awam. Dan akhirnya di dalam komunitas awam, di situ ada hidup pelayanan untuk orang-orang jalanan, street boy gitu ya, untuk orang jalanan, mengajar itu. Lalu dia merasa menemukan, saya sekarang
lebih bahagia hidup saya. Di situ lihat bahwa akhirnya orang itu mendapatkan sukacita, kedamaian, meaningful life when he share whatever he has. Dan yang terakhir, orang yang bisa berpusat pada hati adalah orang yang hidup di dalam doa, penyangkalan diri, dan mati raga. Saudaraku, saya ingin menutup permenungan saya sebelum saya mengajak Anda untuk sharing dengan lagu. Belum share ya? Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His love. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son, and all. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am free, because of all the Lord has done for us. Give thanks. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin bertanya kepada Anda selama permenungan yang sudah kita jalani bersama ini, sudah kita coba lihat, apakah kedekatan dengan Allah, intimacy with God, itu mempunyai pengaruh dalam hidup Anda untuk orang lain atau tidak? Atau sampai sekarang intimasi dengan Tuhan masih cuma pengaruhnya untuk diri sendiri doang gitu ya. Belum ada buah-buah damai, sukacita, pengampunan untuk orang lain. Jadi saya hanya melihat intimasi dengan Tuhan itu semata-mata hanya untuk menyenangkan hati saya, untuk menyukakan hati saya. Gitu. Saya memuji Allah, saya puji-pujian, saya berdoa, semata-mata hanya untuk saya senang aja, biar damai aja, udahlah cukuplah itu gitu ya. Jadi jangan-jangan hidup rohani ini hanya menjadi sebuah narsisme. Seperti orang selfie gitu ya. Narsisme itu kan seperti orang selfie gitu ya. Hanya untuk kebutuhan diri sendiri, hanya untuk kebutuhan diri sendiri. Kan nggak mungkin orang selfie dianya nggak ikut, nggak mungkin banget, oh, namanya juga selfie pasti ikutan gitu ya. Silahkan saudara-saudara yang mau sharing boleh, mau tidak setuju juga boleh, mau bertanya juga boleh. Ibu moderator, saya serahkan kepada Ibu. Terima kasih. Baik, Romo. Terima kasih. Terima kasih untuk sharingnya. Kita banyak belajar tentang Tuhan, relasi kita dengan Tuhan, dan terutama intimasi kita dengan Tuhan. Ya, buat saya pribadi sih, kita berdua memang udah suka berdoa. Terutama suami saya yang berdoa rosario setiap hari. Nah,
Ini rajin berdoa Romo. Ini doanya doa rosario. Biasa bapak-bapak kan biasanya dekat dengan Bunda Maria toh. Kalau saya doanya doa spontan. Karena jauh dari istrinya. Doa spontan. Oke. Tapi kita setiap hari kita pakai kesempatan untuk kita saling sharing. Ya, kita sharing tentang pengalaman kita ketemu dengan orang-orang, ya, pengalaman kita beraktivitas berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Misalnya contoh, kalau misalnya kayak kemarin itu baru ada satu teman yang papinya meninggal. Dan memang karena kalau pas lagi musim COVID begini agak sedikit susah karena nggak ada Romo yang available, nggak ada deacon yang available, ya, terus nggak ada prodiakon di sini, nggak ada prodiakon yang available. Jadi agak susah untuk kita, terus juga papinya non Katolik. Jadi agak susah untuk kita untuk pilih dan untuk minta tolong siapa yang bisa dimintain tolong. Terus saya cuma mikir, kalau saya nggak turun tangan, kalau saya nggak bantu, siapa yang bisa bantu? Kebetulan memang memang saya juga choir director di sini. Terus juga kita juga banyak acara doa-doa. Jadi saya banyak aktivitas memang di wilayah sini. Jadi saya bilang Tuhan udah bekalin saya dengan berbagai macam apa yang saya punya, yang saya bisa sharing ke orang lain. Kenapa enggak? Saya sharing sebagai bukti cinta saya kepada Tuhan yang saya berikan kepada orang lain. Jadi yang ada, saya bilang saya bantu upacaranya. Dan memang karena di funeral home itu kan limited jadi hanya bisa less than 10 orang yang boleh ikut. Jadi dia bilang keluarga kita udah ada sekitar 9 orang, Riana. Baik, kalau gitu saya ikut via Zoom aja kalau gitu ya. Jadi nanti saya yang mimpin doa via Zoom. Jadi saya udah siapkan bacaannya semua, terus kita berdoa, terus jadi saya pakai bacaan khusus untuk orang yang meninggal yang mau dikremasi. Jadi saya yang pimpin doa semua sampai selesai, dan begitu selesai saya cuman bilang, hanya itu yang saya bisa bantu, yang saya bisa kerjakan untuk kamu, untuk keluarga. Tapi satu, doa kita selalu untuk semua. Karena dalam masa-masa seperti ini, kita akan sulit sekali untuk minta tolong sama yang lain, terus terang aja. Jadi hanya orang-orang tertentu yang kita bisa mintain tolong. Dan saya selalu bilang ke teman-teman, you know what, welcome untuk selalu minta tolong. Kita berdua terbuka. Jadi asal jangan minta duit gitu loh. Asal jangan minta duit. Tapi kalau minta tolong yang lain-lain, kita bersedia untuk bantu. Jadi kita banyak mendoakan, kita banyak support, kita banyak kasih semangat juga buat teman-teman, terutama yang lagi patah semangat, yang lagi putus asa. Kita juga sendiri juga kan pasti juga mengalami naik turun dalam kehidupan. Tapi satu, karena tadi yang Romo udah bilang, doa harian. Intimitas dengan Tuhan. Ketika kita berpegang pada Tuhan. Saya waktu itu waktu pertama kali kita ketemu, saya udah bilang sama suami saya, pegangan saya satu, dari Yohanes 15. Romo waktu itu pernah ngomong di salah satu acara Romo. Jadi Yohanes 15 tentang pokok anggur. Jadi Yesus bilang kan, aku adalah pokok anggur, kamu adalah rantingnya. Dan itu saya pegang. Kalau kita hanya rantingnya Tuhan. Tapi Tuhan adalah pokok kehidupan kita. Kita nggak bisa hidup tanpa Dia. Sumber kehidupan kita adalah Dia, purely Dia. Semua apa yang kita punya itu dari Dia, dan kita kembalikan untuk kemuliaan Dia. Memang menjadi cabang Tuhan nggak gampang, apalagi kayak Tuhan bilang, aku akan bersihkan. Oh my God. Jadi Tuhan purification kita terus menerus lewat semua yang terjadi dalam hidup. Sampai kita bilang, ya ampun, kayaknya ikut Tuhan susah amat ya. Kok ikut Tuhan tuh banyak banget urusannya, banyak banget tetek bengeknya, banyak banget penderitaannya gitu loh. Tapi di situ kita menerima joy dari Tuhan.
lewat semua penderitaan yang kita alami, lewat semua salib yang kita harus pikul, kita menemukan joy di situ kalau Tuhan ada. Tuhan ada, dan Tuhan selalu kasih kita kekuatan untuk kita terus jalan, terus carry on dalam kehidupan ini. Dan saya rasa itu yang menjadi intimitas kita dengan Tuhan. Jadi itu sharing kita berdua, Romo. Terima kasih. Ya, good sekali, Bu. Bagus. Saya jadi ingat, boleh ya, saya mau ngajak nyanyi dulu sedikit lagi. lagi. Silakan Romo, silakan. Ya. Saya senang sekali lagu ini, karena lagu ini pun menjadi warna dari hidup seorang beriman. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sekali lagi. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Saudaraku, tiba-tiba tadi saya muncul lagu ini, saya berpikir hidup kita itu kuat, bertahan kalau kita percaya. Terima kasih. Silakan saudara-saudara yang lain. Silakan kalau ada yang mau sharing, jangan malu-malu. Kita perlu satu orang lagi yang mau sharing. Aku mau sharing. Oke, silakan Yos. Romo, tadinya saya nggak mau sharing, tapi setelah Romo mainkan lagu tadi yang barusan, dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita hadapi. Itu saya langsung teringat persoalan yang sedang saya dan keluarga saya hadapi, yaitu mama saya, pertamanya saya sakit, kena COVID. Tadinya nggak tahu kalau aku itu kena COVID gitu, karena
Aku jarang keluar. Karena my mom tuh udah berumur, jadi aku jaga sekali my mom. Semenjak bulan Maret lockdown, mama aku tuh nggak pernah keluar rumah gitu. Jadi aku 2 minggu sekali grocery keluar, ya kayak gitu deh. Pokoknya intinya hari Minggu itu aku batuk kering. Mamaku bilang, kok kamu batuk kering? Dia nggak tahu kenapa, masuk angin kali atau apa gitu. Malamnya badan aku sakit semua gitu. Tapi aku nggak minum obat. Aku pikir aku cuman ya sakit biasa gitu. Terus besokannya pagi-pagi bangun badan aku anget gitu, kayak tulang-tulang sakit. Terus aku kan di kamar, mamaku di bawah di kitchen udah masak. Aku telepon my mami, aku sakit nih. Langsung spontan seorang ibu itu naik ke atas kamar, naik ke kamar aku. Dia langsung, kamu udah tahu sakit, kapan sakitnya? Kemarin malam udah tahu sakit, bukannya minum obat, katanya gitu. Terus dia langsung balurin satu badan aku dengan minyak kutus-kutus, minyak semua-semua deh, pokoknya balurin satu badan. Terus itu dia lakukan sehari 3 kali. Hari ketiga dia batuk-batuk. Terus wah mami ketularan kamu nih, katanya gitu, batuk. Jadi aku pikir ya udah batuk biasa, nggak ada yang tahu itu COVID gitu. Terus hari setelah ketiga itu malamnya penciuman aku hilang, penciuman dan taste aku hilang. Mama aku bilang, kamu sih bandel, rumahnya disuruh semprot Lysol, kamu nggak semprot-semprot. Akhirnya malam itu aku semprot, itu Lysol tuh yang bener-bener strong itu, I cannot smell it, I cannot smell that Lysol, sampai aku begini-begini, wah nggak kecium gitu. Tapi aku masih aku udah curiga, aku suspicious nih pasti COVID, tapi aku masih in denial, kayaknya bukan, kayaknya iya, tapi kayaknya bukan. Tapi aku udah, pokoknya malam tuh nggak bisa tidur, waduh, what if it's COVID gitu. Terus aku langsung, handphone itu aku langsung cari tes gitu, untuk tes swab test. Long story short, aku swab test, tapi kan take times 2 hari, tapi mama aku getting worse. Aku ya masih oke lah, aku lebih sakit, pernah lebih parah dibanding yang ini gitu. Jadi aku cuma minum obat over the counter biasa aja. Terus mama aku getting worse, everyday dia getting worse. Dia bilang, mami udah nggak bisa makan sekarang, nggak ada nafsu makan katanya. Waduh, terus batuknya tambah parah, tapi aku pikir dia masih makan, jadi aku nggak liatin seberapa dia porsi makan. Ternyata tuh nggak dimakan, cuma dinyok-nyok doang gitu, karena emang COVID-nya ternyata nyerang dia tidak bisa makan gitu. Terus akhirnya dia getting worse. Hari ke-6 aku tanya my mom, nih mau ke dokter? Ya udah deh ke dokter, katanya gitu, karena dia bilang kayaknya nggak kuat, katanya nggak kuat masak. Oke, ke dokter, dokternya juga kurang canggih kayaknya. Aku udah bilang, ini kayaknya my mom ketularan aku udah di COVID test, tapi hasilnya belum kuat. Tapi dokternya bilang, oh no, this is just allergy, changing season, katanya gitu. Dikasih obat, steroid dan antibiotik. Tapi akhirnya dia bilang kalau steroidnya nggak bekerja, kasih antibiotik. Terus udah gitu, long story short lagi, pulang dari dokter, COVID test aku keluar, hasilnya aku positif. Terus mamaku udah bilang, wah mami pasti ketularan kamu nih gitu. Tapi ada time aku masih merasa biasa aja, karena aku biasa aja dan mami masih biasa. Aku pikir masih bisa diobati dengan obat dokter itu, kan ditebus obatnya. Ternyata itu pokoknya setiap harinya getting worse, declining gitu. Terus sampai dia tuh batuk, sampai one day aku baru lihat dia keluarin mucus yang very thick, very thick. Aku sampai langsung, oh my god, ini COVID gitu loh. Walaupun dia udah swab test tapi hasilnya belum keluar, tapi aku udah bisa lihat ini COVID. Walaupun aku nggak pernah tahu gitu COVID kayak apa, karena kan COVID ini baru. Tapi dari yang pernah aku baca, oh this is COVID. Pokoknya Tuhan, pokoknya aku udah kayak, aduh, pokoknya aku merasa berdosa sekali karena mamaku ketularan karena aku gitu loh. Karena kan ya dia ngebalurin aku, tapi kan aku nggak apa ya, nggak mau bermaksud menularin dia gitu. Not on purpose. Ya, not on purpose. Tapi aku tahu dia sebagai seorang ibu, dia memberikan segalanya untuk anaknya gitu, seperti Tuhan Yesus kan. Tapi aku sangat
gitu. Terus aku nggak kasih tahu adik aku karena adik aku lagi hamil, takutnya dia kaget. Aku nggak kasih tahu papa aku. Jadi hari itu semua itu bebannya itu berhari-hari itu di aku semuanya bebannya. Aku berdoa sama Tuhan, Tuhan minta kesembuhan buat my mom. What if nanti aku di-blame sama adik aku, di-blame sama papa aku, semuanya. Terus sampai suatu hari aku nggak kuat lagi. Hari itu ada Beato siapa itu yang lagi ditabiskan itu ya? Carlo Acutis. Nah, Carlo Acutis. Mama aku udah getting worse. Aku sampai akhirnya yang udah sakitnya udah membaik, jadi sakit lagi karena jadi sakit perut karena aku saking nervousnya gitu. Aku jadi kayak nervous lagi, aku jadi kayak sakit kayak diare gitu karena mungkin nervous gitu. Terus aku bilang Beato Carlo tolong kasih kita kesembuhan gitu. Terus aku langsung sembuh, nggak sakit perut lagi, tapi aku udah mulai calm. Then Romo told me, you have to tell your closest family, nggak bisa bebannya itu dilimpahkan ke kamu semua. Terus then I call my sister, ternyata my sister terimanya dengan baik-baik, nggak masalah. Terus akhirnya mama aku tuh paling takut dokter, seumurmu nggak pernah ke dokter ini tuh. Akhirnya hari ke-12 mama aku nggak kuat sama sekali. Akhirnya aku bilang, Mi, ayo kita ke hospital. Entah kenapa Tuhan itu kayaknya bekerja melalui my mom. Akhirnya dia mengiyakan untuk ke rumah sakit gitu. Aku udah sampai teman aku tuh yang teman aku suster, dia COVID nurse lagi traveling di Texas aja udah sampai kasih oksigen ke rumah aku. Itu pun oksigen levelnya drop. Jadi aku udah bilang, Tuhan, aku nggak tahu lagi oksigennya my mom udah nggak make it sampai tomorrow morning, tapi my mom nggak mau ke rumah sakit. Tuhan, saya serahkan mama saya ke kamu gitu. Aku nggak tahu lagi. Aku nggak tidur. Aku udah capek banget. Tapi kalau tidur aku juga nggak bisa merem. Terus gimana nih Tuhan? Ya udah deh aku merem dulu. Nggak berapa lama, memang teriak-teriak. Akhirnya bukan teriak-teriak, maksudnya panggil aku gitu. Dia bilang dia nggak kuat. Terus akhirnya ayo Mi ke rumah sakit emergency. Akhirnya malam-malam jam 2 ke rumah emergency. Aku baru kasih tahu papa aku juga kaget. Hah, ini bukan COVID kan? Katanya gitu. Aku bilang sama papaku, bukan Pak, bukan. Biar mama aku tuh biar nggak down gitu loh. Karena kan itu belum keluar tesnya. Bukan Pak, ini cuma batuk biasa, nggak apa-apa. Tapi anyway, kata dokter, ini COVID, harus diadmit ke hospital. Mama aku nggak bisa, bahasa Inggrisnya kurang, nggak pernah takut. Aku bilang, Mi, nggak apa-apa, kan ada handphone gitu. Tapi setelah mama emang di hospital, aku sendiri di rumah, tapi Tuhan sangat amat baik mengirimkan semua malaikatnya. Jadi teman-teman aku tuh setiap hari pasti ada yang antar makanan, ada yang antar supply semuanya. Tapi aku harus makan karena supaya aku juga nggak tumbang. Terus akhirnya my mom di hospital itu dikasih remdesivir selama 5 hari dan puji Tuhan mama aku bisa pulang 5 hari itu gitu. Dan sekarang dia juga lagi ikut di sebelah aku. Dia penggemarnya Romo Eko. Ya, dia ada di sebelah aku Romo, tapi maksudnya memang ini ceritanya agak panjang, tapi saya mau memberikan kemuliaan Tuhan. Maksudnya aku setiap hari berdoa waktu mama aku masuk rumah sakit, aku message blast ke WhatsApp, karena aku bilang, Tuhan, aku udah nggak kuat berdoa, aku kirim ke semua orang, supaya orang itu mendoakan mama aku gitu. Aku yakin kalau banyak orang yang berdoa, pasti Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan memberikan kesembuhan gitu untuk mama aku. Karena aku bilang aku udah saking nervousnya, I never seen my mom tuh sakit yang sangat amat menderita seumur hidup gitu. Nggak pernah lihat aku kayak gitu. Jadi ini my mom, dia udah recover sekarang. Dia udah recover. Oh, sebentar ini. Karena dia kena pneumonia, jadi dia butuh take times untuk healing di paru-parunya. Tapi puji Tuhan dia sudah bisa mandiri sekarang, udah bisa masak sendiri. Tapi walaupun dia suka capek, masihan harus masak sebentar, duduk. Pokoknya cepet capek deh gitu. Tapi I thank God, Tuhan memberikan kesembuhan yang sangat amat baik untuk mama saya, dan maksudnya Yesus itu
apa tadi Ciriana judulnya aku jadi lupa. Siapakah Yesus bagiku ya? Iya, betul. Siapa Yesus? Ya, siapa Yesus? Iya, maksudnya mungkin Tuhan kasih kita pencobaan yang seperti ini, tapi karena maksudnya mujizat itu pasti akan terjadi gitu loh. Jadi dia mau kita lebih dekat lagi kepada Tuhan gitu. Jadi maksudnya mama saya ini seorang pendoa juga, tapi dia pendiam, nggak kayak aku, beda banget. Iya, jadi aku juga berterima kasih sama semuanya yang hadir di sini, yang mungkin kenal aku. Terima kasih atas doa-doanya semuanya. I cannot thank you enough. Semua udah mendoakan untuk my mom, dan saya yakin kalau kita berserah dan berserah dan percaya kepada Tuhan, seperti yang lagu yang Romo Eko bilang, Yesus itu segala-galanya untuk hidup kita karena Dia Sang Pencipta, Dia Sang Juru Selamat, Raja segala raja. Dan juga aku bilang sama Imam, jangan takut Mami pasti sembuh karena Yesus adalah dokter dari segala dokter. Tapi Mami harus ke rumah sakit karena melalui dokter rumah sakit Mami akan disembuhkan, aku bilang gitu. Jadi terima kasih banget Romo atas pengajarannya, dan mungkin tadi Romo itu main gitar, mungkin Tuhan juga mau aku share untuk ke semuanya atas kebaikan Tuhan dalam hidup aku dan hidup keluarga aku, terutama my mom. Karena aku bilang pertamanya, Tuhan, it's not fair, karena my mom itu nggak pernah keluar rumah, dia nggak bandel, aku bilang. Dia stay home, aku bilang gitu. Kenapa dia yang kena gitu loh? Kenapa yang dia yang parah, bukannya aku? Tapi kalau aku pikir-pikir lagi, kalau aku juga parah, siapa yang mau take care my mom gitu loh? Tapi sekarang mungkin karena my mom sudah sembuh, jadi dari sini kita bisa lihat Tuhan itu baik, dan semuanya health-nya my mom juga bisa dikontrol lagi. Jadi maksudnya makannya sehat, semuanya dia lebih banyak olahraga dan lain-lain dan sebagainya. Dulu mama aku terlalu ketakutan, Romo. Dia nggak mau ikut keluar rumah. Aku bilang, Mami harus keluar rumah, harus jalan, harus at least ada germ gitu loh. Iya kayak gitu. Dan tadi sebelum Romo kita masuk PDK, ini mujizat juga. My mom nggak punya insurance rumah sakit, nggak punya health insurance maksudnya. Itu biaya bill rumah sakit itu keluar udah bukan bulan lalu, sorry, beberapa minggu yang lalu lah. Itu seharga 43.000, dan mama nggak punya rumah, nggak punya insurance. Tapi puji Tuhan, aku telepon, aku ini itu katanya memang yang kena COVID punya insurans atau tidak punya insurans itu katanya ditanggung pemerintah, tapi masalahnya hospital itu tidak memberitahu upfront gitu loh Romo. Jadi kenapa banyak orang di Amerika itu meninggal di rumah nggak punya insurans karena mereka takut bayar mahal. Ternyata sebenarnya itu di cover sama pemerintah, cuman mereka nggak tell us gitu loh. Terus jadi hari ini tadi aku telepon sama rumah sakitnya, aku udah urusin, dan hari ini dia bilang your balance is $0. Wah, aku senang sekali Romo, puji Tuhan. Maksudnya Tuhan udah nggak cuma memberikan hidup baru buat my mom, memberikan mujizat juga, dan Tuhan memberikan semuanya gratis untuk kita. Jadi banyak sekali, maksudnya kalau mau diceritain itu panjang lebar Romo, tapi ini intinya seperti ini. Maksudnya saya berterima kasih kepada semua teman-teman yang sudah membantu mendoakan dari seluruh Amerika, dan walaupun mama saya pulang di rumah pun banyak orang masih setiap hari kirimin makanan, which is it's a blessing for us, and thank you semuanya. Sorry agak panjang, tapi aku mau orang semua tahu bahwa Tuhan Yesus itu sangat amat baik. Oke, thank you Romo. Puji Tuhan Yos. Satu dibenerin. Pencobaan bukan dari Tuhan. Oh, ya, maksudnya Tuhan tidak akan memberikan pencobaan yang kita tidak bisa hadapi. Oke. Baik, Romo. Terima kasih Yoshiko, terima kasih, sangat memberkati. Terima kasih Romo. Dan Mama Ibu Liana, Tuhan memberkati Ibu.
Nanti saya doakan dalam doa penutup ya Bu ya. Thank you. Baik, saya rasa cukup Romo sharing. Oke. Cukup sharingnya, dan terima kasih untuk waktu kebersamaan Romo bersama-sama dengan kita. Terima kasih Yoshiko untuk sharingnya, dan terima kasih teman-teman udah boleh hadir di sini bersama-sama dengan kita pada sore, malam, dan pagi hari ini. Dan seperti biasa, kita membuka kesempatan untuk teman-teman yang ingin memberikan sumbangan persembahan kasih kita untuk Romo Eko. Kita melanjutkan misi kita untuk membantu untuk biaya pembangunan rumah retret di Curug, OSC. Dan silakan di-sel ke Grace Pramono di 480 310 6991. Sebentar saya share. Ting. Oke, jadi apabila teman-teman mau menyumbangkan, silakan dikirimkan sel ke Grace Pramono 480 310 6991. Dan semua sumbangan kasih pada hari ini kita akan berikan 100% untuk ministry Romo Eko. Terima kasih Romo. Dan sebelumnya kita akan, sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini, kita akan berfoto bersama dulu. Jadi silahkan dinyalakan semua foto-fotonya, video-videonya tolong dinyalakan, biar jangan kelihatan hitam, kalau nggak jelek atuh. Oke, ready? Kita ada 4 pages ya. Kalau Romo Eko yang kasih pengajaran pasti full house. Terpujilah Tuhan. Amin. 1, 2, 3 senyum. Tunggu ya, ini page 1, sekarang page 2. Sebentar. 1, 2, smile. Oke, sebentar. Maaf, ini harus di-save dulu, jadi agak lama. Setelah senyum-senyum nggak di-save lagi. Save dong, Romo. Makanya nih take times nih. Sebentar ya. Oke, now page 3. Ayo, page 3. Page 3 ya. 1, 2, 3 senyum. Oke, sebentar. Now page 4. Tuh. Banyak benar. Page berapa nih kita? Tante pasang gigi aja deh, Tan. Saya nggak tahu page berapa. Oke, last one ya. Last one. 1, 2, smile. Oke, thank you semuanya. Kiriana, silakan. Ya, baik. Mari kita mendengarkan lagu penutup dari Romo dan doa berkat dari Romo juga. Udah, bisa Romo semua yang kerjain. Tidak apa-apa Ibu, karena saya hari ini sangat sukacita, apalagi dengan Yoshiko sharingnya. Thank you, sangat memberkati kita semua. Dan di sini rupanya ada Frater Owen. Tuhan memberkati, bertahan dalam panggilannya ya. Lihat banyak umat yang merindukan engkau. Terima kasih Romo. Frater Owen di mana sih, Frater? Keuskupan Agung Denver, Colorado. Oh. Saya asalnya dari Batam, Romo. Kemarin sempat ke Batam ya. Oh iya betul. Saya nonton. Selalu encouragement kalau saya lagi down nonton videonya Romo. Thank you. Praise the Lord. Thank you. God bless. Romo Owen, nanti kalau udah nggak COVID ke Atlanta ya. Oke, pasti. Oke, ya. Saya juga kalau nggak COVID saya akan ke sana. Oke, Romo. Pasti ngebludak itu yang datang, Romo. Tunggu di LA nih. Ya, siap Bu. Ibu Sur, siap Bu Sur. Bapak Ibu terkasih, saya akan merangkai semua saat-saat penuh berkat ini. Ini lagu yang sungguh mewarnai hidup iman beberapa orang saat ini.
Saat keadaan di sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, sungguh kami tertunduk padamu. Sungguh kami kagum akan penyertaan-Mu. Dikala anak-anak-Mu tersungkur oleh penderitaan, oleh sakit penyakit, tiada pernah Kau tinggalkan mereka yang mempercayakan hidupnya padamu, yang membuka hatinya padamu. Dan sungguh kami bersyukur, kami hidup di tengah-tengah komunitas yang penuh kepedulian, yang penuh hati, yang membuka iman mereka, sehingga doa-doa saudara-saudari kami ini memulihkan yang sakit, menguatkan yang lemah, dan menyembuhkan iman kami semua. Bapa, pada siang hari ini, pada malam hari ini, pada pagi hari ini, aku arahkan tanganku pada saudara-saudariku yang sakit, yang terbaring. Jamahlah mereka, Tuhan, jamahlah. Kuasa-Mu lebih besar dari kelemahan iman kami. Jamahlah Ibu Liana, Bapak Ien yang sakit. Kami percaya jamahan dan urapan-Mu memulihkan mereka. Jamah saudara-saudari kami ini, Tuhan, jamah. Kami percaya Engkau Allah, penyembuh, tabib yang agung. Berikan kesembuhan pada mereka yang sakit, Tuhan. Berikan kekuatan iman pada mereka. Kami percaya doa-doa kami, tanda cinta kami menguatkan mereka. Bapa, kami pun mohon Engkau kuatkan anak-anak-Mu yang lemah imannya, yang sedang terpuruk oleh begitu beban, oleh begitu banyak ketakutan. Bapa, kami tidak sendirian. Ada saudara-saudari kami yang peduli. Dan pada hari ini kami semua memegang tangan kami satu sama lain untuk saling mendoakan saudara-saudari kami. Teman-teman, mari kita hening sejenak.
Dalam hati berdoalah untuk saudara-saudaramu. Di saat engkau peduli pada saudara-saudaramu, Allah berbelas kasih kepada kita. Ya Bapa, seluruh doa, harapan kami serahkan kepadamu dan kami satukan dengan doa Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga berkat Allah turun atas Anda semua, melindungi Anda dari segala penyakit, menjauhkan Anda dari segala permasalahan. Allah menyertai, menguatkan Anda dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih atas sukacita ini. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Ngomong soal luka batin ya, Mo ya. Sama-sama. Thank you. Terima kasih Romo Eko. Terima kasih Romo. Jangan bosan-bosan ya Romo. Iya. Terima kasih. Romo Eko. Terima kasih Romo, jangan kapok sama. Terima kasih Romo Eko. Saya jadi tertawa, terharu. Terharu dan terbeban. Dadah semuanya. Ya, sampai ketemu. Terima kasih semuanya. Ibu Yana, Tuhan memberkati ya. Koyen, Tuhan memberkati. Dadah, Koyen. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye, Romo. Oke, bye-bye. Terima kasih Riana. Thank you semuanya. Yoshiko. Thank you everyone. Thank you Yoshiko, Riana. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu lagi nanti tanggal 11 Desember ya dengan Romo Joseph Susanto. Oke. Thank you, Terima kasih. Thank you Riana. Thank you, Riana. Thank you, Riana. Thank you. Bye. Bye, Grace. Bye. Makasih Grace. Oh ya, sama-sama. Thank you, Grace. Riana. Dah. Bye. Yoshiko. Thank you, Tante. Bye-bye. Bye.